Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berdiskusi terkait tantangan swasembada beras. Pak Amran, zaman Pak Harto dulu ya, ini kebanggaan bangsa, bahkan diakui dunia. Sebagai negara agraris kita swasembada berkali-kali. Tapi masihkah predikat negara agraris itu bisa kita banggakan dengan kondisi yang kita miliki sekarang ini, Pak? Sekarang bisa. Kita lanjutkan. Jadi ke depan ini kita harus pertanian modern. Pertanian modern? Harus full mekanisasi. Apa bedanya nih pertanian modern dengan yang tradisional? Sekarang kami bisa memberikan gambaran. Kami himbau kepada generasi muda turun sawah. Dan kita upayakan tidak menyentuh tanah, tapi bisa bertani. Pertama, menggunakan alat mesin pertanian. Sekarang ini menggunakan traktor. Kemudian menggunakan tanam, ada transplanter. Ini jadi petani tapi nggak nyentuh tanah, Pak? Iya, jadi... Bayangan saya jadi petani itu. Jadi gini, sekarang ada alat panen, combine harvester. Ini kan di atas mobil ini, tidak sentuh tanah kan. Bisa nelpon temannya sambil dia panen. Sekarang kan sudah ada, mulai tanam, pakai traktor, kan tidak nyentuh tanah juga. Combine harvester, ke depannya. Dan ingat, ini bisa menghemat biaya 40-50%. Tanam yang biasanya 2 juta, ini bisa 1 juta sekarang. Dengan menggunakan transplanter. Iya. Artinya Anda harus masuk dong ke kalangan generasi muda, baik itu lewat institusi pendidikan, untuk membuat ini sebagai satu daya tarik, Pak. Petani kita kan sekarang, Pak, punya anak, anaknya malah pengen kerja jadi bangkir gitu kan, atau jadi pindah ke ibu kota untuk bekerja yang lain. Ini kan makin habis, Pak, petani-petani. Ini mindset harus dirubah. Sekarang sudah kami mulai. Betul. Sekarang ada 8.500 mahasiswa turun sawah sekarang. Sebagai? Dia pendamping. Pendamping. Apakah mereka akan jadi petani juga nanti atau? Insya Allah. Dia akan turun ke sawah. Ada itu, Pak, 8.500. Sekarang 8.500 pendampingan. Ini mahasiswa. yang masuk dalam pertanian modern yang Anda katakan tadi? Iya, ikut sekarang. Oke. Ini tahun ada 8.500. Menarik, ikut. Pak Menteri. Kita juga akan mengundang partisipasi pemirsa untuk bisa berdiskusi bersama kita melalui sambungan telepon. Pemirsa, silakan Anda menghubungi melalui nomor telepon interaktif yang kami tayangkan di layar televisi Anda. Sudah bergabung bersama kita, pemirsa, Pak Erik dari Kota Bandung, Paris Van Java. Selamat malam, Pak Erik. Iya, selamat malam, Berita Satu. Iya, apa kabar Pak Erik? Damang. Silahkan Pak Erik, ada pertanyaan atau komentar ke Pak Menteri? Oh iya nih, selamat malam Pak Menteri Pertanian. Selamat malam Pak, gimana kabar? Aduh, senang sekali saya bisa bergabung. Ini Pak, masalah perut ini, masalah pangan ini Pak. Saya kebetulan agak concern mengenai bahwa kita itu ingin menuju swasembada pangan, terutama beras, yang dicanangkan sama Bapak Presiden Jokowi ketika awal. Ini untuk merealisasikan ini kan bukan hanya sekedar mencetak sawah, Pak. Kebetulan tadi saya sempat mengikuti dialog ini yang sampai pertanyaan terakhir itu bahwa katanya memang sulit untuk ketersediaan sumber daya manusia di bidang pertanian, terutama yang ingin turun ke sawah. Generasinya ini sudah lewat, Pak. Apakah tidak mungkin pemerintah memberikan semacam proteksi kepada profesi petani, terutama petani sawah? Artinya apakah mereka bisa dibiayai dengan subsidi seperti yang kartu-kartu sekarang modelnya kartu nih Pak, subsidi bentuk kartu. Apakah bisa direalisasikan subsidi dalam bentuk untuk menjamin minimal mereka punya kehidupan untuk bertahan, mereka tekun menekuni profesi sebagai petani sawah ini. Karena tanpa mereka berapa juta pun Pak, lahan yang dicetak, irigasi yang dibangun, pupuk subsidi, jika tidak ada SDM-nya ini akan menjadi percuma Pak. Ya, baik. Itu aja Pak. Baik, Pak Erik, terima kasih atas masukannya. Selamat malam. Ya, menarik sekali Pak Erik dari Bandung. Pak Amran, silakan komentar. Luar biasa, terima kasih nih Pak Erik. Mungkin kalau bisa Pak Erik punya waktu nanti, saya punya waktu, saya ingin diskusi dengan beliau ini. Oke. Jadi luar biasa. Sekarang tahun ini perlu kan cerita subsidi tadi, ya kalau tidak salah. Bantuan pemerintah tahun ini di sektor pertanian APBNP tahun lalu 0, tahun ini 16,9 triliun dan ini terbesar sepanjang sejarah. Anggaran pertanian terbesar sepanjang sejarah tahun ini. Dialokasikan apa aja nih Pak? Alokasikan irigasi, pupuk, benih, alat mesin pertanian. Termasuk memperbaiki yang 50% irigasi rusak tadi? Iya.
Sudah tercover semua di sini? Ini belum. Tahun depan kita lanjutkan. Tiap tahun pasti kan? Tiap tahun. Oke. Dan ini adalah gratis. Alat mesin pertanian gratis. Sistemnya hibah atau pinjam pakai? Gratis. Irigasi gratis. Jadi kita ingin memperkuat infrastruktur pertanian. Sehingga target kita adalah bagaimana meningkatkan produktivitas. Karena air tersedia, pupuk tersedia, benih unggul tersedia. Bagaimana meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman. Kalau ada seperti itu Pak Menteri, orang jadi tertarik Pak, interest Pak. Oh, iya. Karena ada keberpihakan dari pemerintah. Iya. Disinilah negara ada. Ada sekarang. Sekarang ini terbesar, bantuan terbesar. Traktor aja. Alsintan. Ya. Alsintan sampai hari ini 30.000. Ini baru Mei. Dan terus bertambah. Terus bertambah. Ini baru 50%. Tahun lalu hanya 3.000. Ya. Tahun ini 60.000 Alsintan. Bantuan. Ini adalah terbesar sepanjang sejarah. Ini petani sekarang menikmati dan merasakan kehadiran pemerintah. Ya. Oke. Pak Menteri, kita coba menerima telepon lagi dari masyarakat. Mudah-mudahan juga ini nanti ada petani yang bisa telepon ya. Tapi kita tidak tahu. Sudah bergabung bersama kita Pak Budi dari Jogja. Selamat malam Pak Budi. Halo, selamat malam. Sugeng dalu Pak Budi. Halo. Monggo. Silakan Pak Budi. Halo. Ya, silakan Pak Budi. Ya, selamat malam Pak Menteri. Malam Pak Budi, bagaimana kabar? Baik Pak. Alhamdulillah. Ya, iya Pak. Jadi Ya, langsung Pak Budi silakan dengan Pak Menteri. ya Pak Menteri, ini kita mau tanya Pak. Jadi ini kan kebijakan pemerintah, ini kan soal yang terakhir ini kan sudah didengung-dengungkan soal pencetakan lahan baru Pak. Ya. Yang rencananya itu sampai jutaan hektar. 1 juta hektar ya. Nah, ya 1 juta hektar. Nah itu gimana Pak realisasinya hingga saat ini gitu Pak. Jadi kan sepertinya itu hanya didengungkan saja gitu loh. Mungkin dan potensinya seandainya itu bisa terrealisasi, itu mungkinkah kita tidak akan lagi artinya dalam skala jangka panjang itu tidak lagi mengimpor Pak. Ya. Ya. Pak Budi, Ya. Bapak adalah kalangan petani atau tuan tanah atau apa nih Pak? Ya, kita ini termasuk ini Pak. Ini juga pelaku pertanian. Pelaku juga. pertanian. Juga banyak. Oh, oke, baik. Berarti Anda berkepentingan ya untuk mendengarkan jawaban Pak Menteri. Baik, ada lagi Pak Budi yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak, itu dulu Pak. Baik, Pak Budi terima kasih. Pak Budi dari Jogja, silakan Pak Menteri. Jadi ini Pak Budi luar biasa pertanyaannya, bahwasanya 1 juta ini sudah kita mulai kami kemarin mendampingi Bapak Presiden dalam melaporkan rencana 1 juta hektar di Merauke Food Estate ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa bukti keseriusan pemerintah, irigasi saja sebagai contoh, Alsintan, ini adalah pembangunannya irigasi sampai hari ini, bukti ya, ini sudah terbangun 800.000 hektar, dan ini terbesar sepanjang sejarah. Satu keseriusan. Kemudian bentuk keseriusan pemerintah. Kemudian yang kedua, Alsintan. Tahun sebelumnya 3.000, 2.000, 4.000. Ini sampai Mei kurang lebih 30.000. Sekarang ini Bapak Presiden sudah menginstruksikan, memberikan arahan, segera ditindaklanjuti rencana food estate di Merauke. Ini 1 juta food hektar. estate ini kapan bisa, artinya secara visi kemudian manfaatnya bisa dirasakan langsung? Sekarang masyarakat di sana sudah membangun sawah sendiri kurang lebih 48.000. Nah, kemudian ada swasta juga sudah mulai membangun. Sekarang kita harus sinergi, gandengan tangan. Ya kan nggak mungkin semua pemerintah Pak sendiri. Nggak bisa. Bagaimana dengan menggandeng pihak swasta ini? Swasta justru sudah lebih duluan bekerja di sana. Kita sama-sama. Apa benefit bagi pihak swasta yang mereka dapatkan dari bermitra dengan pemerintah? Di sana berbeda. Di sana ini klasternya, luas lahan per 1 petak. Kita membuat pertanian modern. 1 petak itu 25 hektar. Dengan full mekanisasi. Jadi biayanya rendah, produktivitasnya tinggi. Satu hal lagi, rencana kita di sana organic rice.
jadi padi organik. Ini permintaan dari Amerika dengan Eropa luar biasa tingginya. Ini ke depan. Artinya dan pasar harganya ekspor ada terbuka. Iya, harganya 30.000 per kilo. Per kilo. Kalau beras biasa medium, premium ya 8.000 sampai 10.000. Ini 30.000 per kilo. Kalau dengan pertanian modern yang Anda sampaikan tadi Pak Menteri, penggunaan teknologi tepat guna ini tentu sangat dikedepankan di sini. Apa yang dilakukan oleh kementerian Anda terkait juga dengan kementerian yang terkait dengan penggunaan teknologi, riset dan seterusnya? Sekarang kami ambil contoh, combine harvester dan transplanter ini dibuat oleh anak bangsa, dibuat oleh Departemen Pertanian. Yang sekarang digunakan. Iya, jangan sampai nanti alatnya juga impor Pak ya. Enggak dibuat. Sekarang kita utamakan produk dalam negeri. Dalam negeri. Ya. Combine harvester ini kita buat sendiri. Ya, dan penggunaannya juga lebih mudah dipakai. Lebih mudah. Ya. Bagaimana Pak? Bagaimana mensikapi kondisi ketika sekarang petani sudah mulai beralih menjadi buruh tani? Oke, tadi target Bapak harus diapresiasi. Tapi bisa dihitung nggak Pak dalam kurun waktu tertentu yang tadinya petani kemudian tidak tertarik terjun sebagai petani, jadi buruh tani karena tidak punya lahan, menggarap lahan orang lain. Lama-lama itu bisa terukur Pak dalam jangka waktu berapa semester kah, berapa tahun? Apakah juga 3 tahun itu Pak pada saat swasembada tercapai, buruh petani menjadi petani itu Pak? Petani modern. Saya kira nanti dengan sendirinya ikut. Karena nanti yang buruh tani yang sekarang buruh panen, contoh buruh panen, ini yang diberikan combine harvester. Jadi biasanya kami tanya, kami diskusi langsung dengan petaninya. Biasanya mendapatkan 40 kg per hari, 20 kg. Tapi dengan combine harvester itu bisa 100 sampai 200 kg per hari. Jadi pendapatannya bisa meningkat 2 kali lipat. Dengan alat panen ini buruh tanam juga seperti demikian. Biasanya pendapatannya hanya 2 juta atau 3 juta per hari. Dengan satu grup ya, satu kelompok ya. Satu kelompok. Itu mungkin 25 orang. Jadi palingan 100.000, 50.000 bersih satu orang. Tapi ini bisa meningkat 30-40%. Karena dia menggunakan transplanter, alat tanam yang dibuat oleh Departemen Pertanian. Ya, koperasi masih berperan nggak di sini? Ya, harus ikut. Namanya sinergi ya Pak ya, jadi harus sinergi. Semua stakeholder harus hand in hand, harus turun ke sawah. Oke, baik. Pak Menteri, kita break dulu Pak, kita lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi, tetap bersama